mendeklarasikan diri sebagai running for the President Amerika Serikat. Kemudian prinsip yang selalu diangkat itu kelas ya, pembedaan terhadap kaum marginal, kaum kelas pekerja, kemudian pembelaan terhadap ide-ide progresif yang dikeluarkan campaign-nya seperti ya working class dan sebagainya. Terus kemudian dia di tahun 2016 itu dia kalah dengan Hillary Clinton, kalah selisih berapa, dan bahkan akhirnya pada saya baca waktu 2016 pendukung-pendukungnya memilih untuk tidak memilih Hillary. Apa itu yang menyebabkan Hillary kemudian nggak tahu, tapi secara popular vote kan Hillary kemarin itu menang, cuman secara electoral vote yang di Senat Donald Trump menang, dan akhirnya Donald Trump yang menjadi presiden. Kubu si Bernie Sanders ini tahun 2016 khususnya kaum muda yang tergabung di DSA, Demokratik Sosialis, kemudian yang tergabung di berbagai elemen-elemen organisasi di sana, itu memutuskan untuk golput. Saya nggak tahu apakah ini tradisi ini yang dikembangkan kemarin ya, ada berapa kan, misalnya di Indonesia juga ada wacana atau narasi tentang golput ya. Nah, di Amerika juga ada, walaupun Sanders akhirnya dia mendukung Hillary untuk maju, tapi tekadnya itu bukan semata-mata mendukung Hillary untuk melawan Trump, karena gaya strategi kampanye itu memang kontra banget dari itu Bernie Sanders ini dengan Trump. Bahkan waktu itu sebenarnya banyak anggapan kalangan pengamat itu ketika Bernie menang di konvensi Demokrat, dia mungkin masih akan memenangkan, tapi kan suara terbanyak, dan bahkan kubu Obama pun jelas-jelas mendukung Hillary gitu ya. Nah, ini yang saya lihat itu berbeda dengan kubunya Obama. Dia sebenarnya di Demokrat itu awalnya minoritas, tapi kemudian ide-idenya akhirnya diterima karena ide-idenya sesuai kebutuhan masyarakat Amerika pada waktu itu, pada tahun 2016 sampai sekarang katanya. Nah, ini kemudian dia running di presiden, dia maju menjadi kandidat presiden dari dari Partai Demokrat, kemudian menunjuk seorang Muslim Faiz Shakir untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika sebagai ketua pemenangan kampanye. Jadi ketua pemenang kampanye dari Islam gitu. Nah, ini platform-platform dari Bernie Sanders dari dia aktivisme sejak di kampus, kemudian dia maju sebagai wali kota, sebagai DPR, kemudian sebagai Senat, kemudian sebagai DPR running for the president gitu ya. Untuk yang saya pahami terhadap Bernie Sanders ini, dia seorang yang konsisten. Dia nggak masalah gitu ya dengan ide yang tidak populer gitu ya, ide tidak populer, tapi dia dengan kekonsistennya itu orang akhirnya melihat dia, oh ternyata si Bernie ini benar-benar kan misalnya keras pekerja, benar-benar memperjuangkan tentang isu-isu tentang global climate change misalnya, seperti itu. Nah, kunci dari Bernie ini adalah kekonsistensian dia ya, sampai umur 70 tahun kita bisa lacak dari dia muda sampai dia beberapa menjabat sebagai wali kota, sebagai anggota DPR, Senat, dan sampai sekarang sebagai senat lagi, itu konsisten adalah gambaran yang saya tangkap tentang Bernie Sanders. Ini moto yang ditawarkan selalu political revolution, perubahan politik di Amerika. Dia menganggap ya tadi Amerika itu masih dikuasai oleh segelintir orang, politik Amerika itu masih bisa diperjualbelikan oleh oligarki gitu ya. Bahkan orang di sana itu mau menjadi senat ataukah mau menjadi presiden itu harus tidak ini ya, bukan sebuah rahasia, dia didukung oleh misalnya korporasi besar ataukah pemodal donor individu yang memang
tujuannya kepentingannya untuk mengamankan kebijakan-kebijakan nanti kalau misalnya si Senat itu berhasil terpilih di kota tertentu atau distrik tertentu seperti itu. Nah, slogannya not me but us, selalu bahwa kita, ya, jangan saya tapi kita semua, dan selalu dia mengatakan demokratik sosialis. Nah, Bernie juga pada waktu ditanya dengan salah satu CNN, saya pernah dengar ngobrol itu, dia langsung pas waktu kampanye partai konvensi kalau salah ya, dia kan ada yang nanya kok si presenter nanya apakah Anda ini kok memaksakan ide sosialis di Amerika gitu ya. Kenapa Anda paksakan ide sosialis di Amerika? Nah, dia melihat sedangkan misalnya Uni Soviet benar-benar gagal waktu menjalankan ide sosialis. Nah, Bernie langsung mengkoreksi itu ya. Jadi bayangan dia itu sosialisme versi dia itu sosialisme versi Denmark ya, dengan negara-negara kesejahteraan, kemudian negara-negara Skandinavia itu bayangan dengan sosialis versi Bernie seperti itu, dengan indeks kebahagiaan yang tinggi gitu ya, kemudian upah minimum yang tinggi, terus sekolah gratis. Nah, itu bayangan dia. Dia langsung merevisi seperti itu. Jadi representasi dari banyak juga yang ngomong dia sosdem ya, banyak juga yang ngomong dia itu representasi dari politik sosialis model hari ini gitu. Nah, idenya misalnya tentang medical for all. Jadi isu di Amerika waktu kenapa ini selalu digaungkan yang sama ya, medical semua itu. Di Amerika itu untuk orang mendapatkan asuransi itu yang saya baca itu sangat mahal, asuransi kesehatan di sana itu sangat mahal, dan bahkan misalnya seorang pekerja biasa, pekerja bartender, pekerja kas pekerja itu untuk mendapatkan asuransi itu harus mengeluarkan gocek untuk gajinya itu berapa persen gitu ya, dan nilainya itu sangat mahal. Nah, akses banyak kelas pekerja itu tidak bisa mendapatkan akses kesehatan yang layak, dan banyak orang yang meninggal gara-gara misalnya nggak dapat akses kesehatan. Nah, ini menjadi concern Bernie. Nah, Bernie pengennya pendidikan medical itu gratis untuk semuanya. Ya kayak kita mungkin kayak misalnya BPJS gitu ya, itu tanggung. Nah, ide kayak gini itu dianggap oleh sebagian kalangan di Amerika itu radikal. Ide Bernie untuk kesehatan untuk semua itu radikal di Amerika ya. Saya tahu apakah memang pemikiran orang Amerika seperti apa yang menganggap bahwa ide untuk medical for all itu radikal. Saya juga belum mengulik terlalu dalam ya. Tapi dianggap sebagian orang radikal. Dia pro working class, kelas pekerja, dia memperjuangkan upah minimum, kemudian dia memperjuangkan Green New Deal. Green New Deal ini isinya tentang program tentang stimulus ekonomi, tentang program stimulus ekonomi yang mengarah ke ramah lingkungan gitu ya. Terus kemudian tentang melawan global climate change dan lain-lain sebagainya. Kemudian dia memperjuangkan juga tentang pendidikan gratis. Nah, isunya juga di Amerika itu pendidikan sangat tinggi. Banyak mahasiswa terjebak oleh hutang student, dan bahkan dia sampai bekerja beberapa kali itu sampai untuk bayar student itu sampai umur 30 tahun, sampai 30 tahun juga belum habis. Karena pendidikan di Amerika sangat tinggi, utang biaya untuk kuliah itu sangat tinggi. Nah, Bernie menawarkan pendidikan gratis gitu ya. Dia pro perdamaian, anti perang, kemudian reforming Wall Street, kemudian disability. Ini platform-platform Bernie dalam kampanye selalu mengarah seperti ini. Nah, kemudian tadi untuk kampanye itu dia merekrut kelas pekerja di US gitu ya. Yang kelas pekerja organik, bartender, karyawan, dan terus pramusaji, kasir itu dia semua mengorganisir diri mendukung Bernie, dibentuk kayak misalnya organisasi kecil-kecil di setiap distrik. Nah, itu yang menjadi, saya tadi bilang bahwa dia kalah tapi ekosistem politiknya itu ya, untuk kemudian gerakan-gerakan muda juga ikut mendukung dia gitu ya. Dia memproklamasikan gagasan demokrasi tempat bekerja, orang bisa berserikat, orang bisa mengutarakan pendapat dan segala macamnya. Kampanyenya yang tadi bilang saya, kampanye konsisten tidak mengubah diri demi kepentingan elektabilitas dengan terus memperjuangkan kelas pekerja. Nah ini salah satu keunggulan yang menurut saya bagus ya kalau dalam konteks judul kita untuk melawan oligarki. Dia menciptakan suatu campaign crowdfunding politik yang memang dia menolak
tadi donor dari korporasi besar dan donor dari pendonor orang-orang kaya di Amerika. Nah, Bernie lebih suka membuat platform gitu ya, terus kemudian yang nyumbang persen orang untuk orang. Nah, ini cara seperti ini yang menurut dia cara efektif untuk melawan oligarki. Jadi ketika dia menjadi sebuah senat, kemudian dia menjadi wali kota, menjadi apa itu, dia tidak bisa dikontrol oleh cengkraman oligarki. Nah, tapi tentu ini kalau di kita sangat debatable ya. Misalnya kesadaran politik kita, misalnya sama Amerika ya, sama orang Amerika mungkin secara atau pendidikan serta apa beda gitu ya, mungkin tingkat kritisnya beda untuk menjadikan membentuk satu crowdfunding politik yang benar nanti orang-orang terpilih, orang-orang yang benar-benar punya isu tertentu, konsen tertentu untuk akhirnya dimajukan ke DPR misalnya atau ke Senat itu ya sangat-sangat sulit ya dengan kondisi iklim bukan tidak mungkin, tapi sangat sulit untuk kondisi Indonesia. Di Amerika berhasil untuk membuat crowdfunding ini. Bahkan tahun 2026 dia sempat mengumpulkan setelah beberapa pencalonan, berapa hari itu mengumpulkan sekitar 20 juta US dollar, itu lebih besar dari Clinton tahun 2016. Kemudian tahun 2019 itu pada kurang lebih 24 jam dia bisa mengumpulkan 6 juta US mengalahkan Kamala Harris. Nah, Kamala Harris seperti teman-teman tahu sekarang menjadi kandidat wakil presiden di Amerika. Nah, ini crowdfunding ini yang dikelola oleh Bernie, dan bahkan ini meloloskan kayak misalnya Alexandria Ocasio-Cortez, Raisa Tlaib, kemudian Ilham Omar, itu mereka semua yang tergabung dalam secara tergabung dalam grup progresif di Demokrat ini menjadikan ini sebagai modal kampanye untuk melawan oligarki, dan dia memang menolak gitu. Dan bahkan banyak beberapa yang terinspirasi oleh Bernie dan bisa menjadi senat gitu. Nah, salah satunya tiga ini sekarang ini salah satu senat yang paling populer, bahkan di media-media US ya, tiga orang ini selalu dinaikkan terus ya. Satu Cortez, satu Raisa Tlaib, kemudian satu lagi Ilham Omar. Nah, Cortez ini ketika menjadi senat, dia salah satu senator termuda di US, yang kepilih umurnya masih waktu itu pas kepilih tahun 2018 kalau saya itu sekitar 28 atau 29 ya. Nah, dia seorang imigran dari Puerto Rico, dia pernah menjadi bartender, kemudian dia melawan petahana dari New York, akhirnya menang. Nah, dia modalnya lewat crowdfunding. Dia seorang underdog, tapi dia seorang edukator, mantan bartender, lulusan terbaik di Boston gitu ya, tidak dapat pekerjaan, akhirnya bekerja sebagai bartender, dan akhirnya dia ikut Democratic Socialist, kemudian mencalonkan diri sebagai senator dan menang. Dan di filmnya sangat menarik sekali kalau misalnya teman-teman mau ngulik di filmnya dokumenternya Cortez ini. Terus kemudian ada Raisa Tlaib, itu dia orang Palestina, orang Palestina pertama yang dipilih di Senat Amerika. Terus satu lagi, ini seorang imigran dari Somalia, dia orang pertama Muslim yang menjadi Senat di Amerika. Nah, ini tiga inspirasi oleh Bernie sebenarnya. Awalnya terinspirasi oleh Bernie, terus kemudian dia membuat crowdfunding juga untuk di pemilihan di distriknya, dan dia sampai di periode kedua ini pun mereka tiga-tiganya jadi. Nah, dia pada kampanye dia mengendorse Bernie Sanders, dan sangat banyak followersnya ya di sosial medianya. Nah, salah satu kekuatan Bernie itu sendiri sebenarnya bukan di media mainstream ya, di media online dan media kolektif berjejaring seperti ini, endorsement seperti ini. Ini sangat kuat Bernie Sanders. Nah, ini kemudian ada public figure ya yang memang secara tidak, ada yang sebagian secara mengendorse, tapi ada yang sebagian secara tidak langsung mendukung gitu ya. Kayak Chomsky ini seorang profesor di Massachusetts MIT ya, saya suka bahasanya itu agak lupa, MIT, profesor legendaris lah ini, ngomongin media banyak tentang Chomsky ya. Dia juga sedikitnya tidak mendukung secara langsung, tapi beberapa kesempatan dia menyampaikan untuk Bernie lebih baik daripada misalnya Joe Biden ataukah Donald Trump gitu ya. Nah, bedanya yang saya tangkap ya di sana itu
nggak kayak kita itu. Kalau kita kan mendukung itu kadang-kadang berafiliasi dengan buzzer, kepentingan politik, dikasih uang, kemudian mendukung ya. Nah, mendukung yang model public figure endorsement yang mendukung BNI ini ada nilai yang saya lihat, ada nilai kesamaan yang sama gitu ya. Misalnya ini siapa artis model Emily ini, dia salah satu top model dunia juga, dia mendukung karena memang baginya Bernie Sanders itu seorang yang konsisten dan memperjuangkan hak-hak misalnya tentang perempuan gitu ya. Nah, kemudian kalau Richard Wolff tentang nilai sosialisme, karena memang secara politik, secara ini Richard Wolff seorang profesor juga di Amerika, dia juga seorang ekonom Marxis gitu ya, sama nilainya gitu ya. Dan kemudian ada Neil Cruz dan Naomi, ini seorang penulis, dia sama-sama mengendorse Bernie. Nah, ini endorsement ini bahkan hanya ini ya, tapi ada beberapa endorsement yang memang secara langsung pasang badan untuk mendukung Bernie gitu. Nah, itu kekuatan lagi di sosial medianya. Nah, kalau tadi public figure ini grassroots-nya ya, organisasi grassroots movement-nya namanya DSA, Democratic Socialist. Ini salah satu organisasi terbesar Democratic Socialist di Amerika. Jadi dia pada tahun 2018 mempunyai membership sekitar 50.000 dan mempunyai mempunyai brand sekitar 40 jadi 181 dan anggotanya salah satunya Cortez sama Rashid Tlaib yang berhasil menjadi senatnya. Nah, anggota dari Democratic Socialist ini banyak banget gitu yang kemudian maju ya running for the Senate, terus kemudian jadi ada yang jadi ada yang tidak ini, tapi ini organisasi ini mengakar di kampus, di di lingkup kelas pekerja, kemudian ada youth-nya, ada untuk kelas pelajar dan segala macamnya. Nah, ini salah satu motor Bernie Sanders. Dia juga terang-terangan mendukung Bernie Sanders. Bentuknya seperti ini. Ini gerakannya ya, Democratic Socialist ini salah satu platformnya. Kalau teman-teman lihat di IG itu juga mempunyai follower yang tinggi. Organisasi sosialis tapi di Amerika gitu ya. Nah, kemudian ini ada Justice Demokrat, itu sama juga platform juga, tapi ini sama menyediakan crowdfunding politik, mendesain kampanye untuk beberapa kandidat progresif dari Partai Demokratnya. Ini salah satunya juga ada yang mendukung di dalamnya juga ada Cortez, ada Rashid Tlaib, ada Olmar yang didukung oleh Justice Demokrat ini. Ini salah satu platform yang mendukung orang-orang Demokrat yang grup progresif untuk running misalnya jadi senat atau jadi wali kota dan segala macamnya, tapi tidak mengandalkan corporate donor gitu, nggak mengandalkan dari pendonatur orang-orang kaya. Nah, kemudian ada satu lagi platformnya Sunrise Movement, ini lebih kepada isu-isu yang lingkungan, mengendorse gitu, memang terang-terangan mendukung. Nah, ini pada waktu ini ada Cortez gambarnya. Pada waktu pertama dia terpilih sebagai anggota Senat, itu dia memprotes ketua DPR-nya bersama dari Sunrise Movement ini untuk memperjuangkan Green New Deal, untuk memperjuangkan pekerjaan yang ramah lingkungan, kemudian untuk melawan isu tentang global climate change dan lain sebagainya. Nah, di Amerika itu memungkinkan kayaknya untuk orang itu misalnya masuk Partai Demokrat dengan nilai yang berbeda gitu ya. Terus kemudian dia memprotes atasannya, memprotes partainya sendiri, terus kemudian dia berlomba bersaing mengegolkan nilai program-programnya sendiri untuk diangkat di publik gitu ya. Itu bisa terjadi. Ya, nyatanya grup Cortez dan grup kawan-kawan ini bisa mendeliver program-program yang sifatnya progresif. Gitu. Kalau kita bandingkan di Indonesia, misalnya ketika Anda melawan partai A, Anda masuk partai A, kemudian Anda melawan partai A, ya yang ada mungkin Anda akan dipecat gitu ya. Partai A sesuai dengan ini, nggak sesuai dengan nilai-nilai Anda, kemudian Anda bersuara tidak seperti partai itu kan dinyatakan itu misalnya sifat-sifat pribadi. Nah, kalau di Amerika kayaknya bebas-bebas saja itu loh. Nah, ini oligarki nanti mungkin akan dijelaskan Mas Insan. Nah, ini penelitian think tank-nya Harvard Kennedy ya tahun 2016, tapi saya
agak sedikit lama datanya. Jadi Bernie ini memang tidak mendapatkan dukungan dari media mainstream ya menurut penelitian ini. Bahkan narasi pemberitaannya itu masih kalah dengan Hillary Clinton dan Donald Trump waktu itu ya. Itu sangat konteksnya mungkin kalau di penelitian ini tidak adil itu. Porsi pemberitaannya itu tidak adil. Nah kita bisa lihat juga misalnya afiliasi media tersebut ya. Media tersebut kan memang dekat dengan korporasi-korporasi tinggi ya kalau di Amerika ya. Nah, Bernie hidup malah di media-media alternatif. Nah, ini bukunya Noam Chomsky yang tadi ya tentang manufacturing consent. Nah, ini menjelaskan tentang media-media di sana yang berafiliasi dengan korporasi-korporasi besar. Nah, seperti ini. Ini ada General Electric, ada News Corporation, ada Viacom, ada Time Warner. Misalnya Time Warner itu di bawahnya ada Time, kemudian ini dan misalnya ya secara detail mendukung demokrasi now ya kan itu ya juga secara afiliasi ide dan segala macam itu selaras dengan itu ya. Nah kuatnya justru Bernie kuatnya di media-media alternatif, media-media mainstream nggak terlalu ya, pemberitanya nggak terlalu kuat efeknya gitu. Dan di The Intercept ya pemberitaan Bernie juga kuat gitu. Nah dari pemaparan tadi ya dari politik kemudian dari historical Bernie kemudian sampai dia running for the president sampai platform segala macam ya saya coba meneropongnya lewat teorinya Pierre Bourdieu tentang habitus dan arena ya yang untuk mengidentifikasi kenapa sih orang bisa sukses di sebuah arena politik. Kalau misal menurut Bourdieu itu mempunyai orang kalau misalnya bisa sukses di sebuah arena masing-masing itu harus punya syarat ya, misalnya modal kapital ekonomi, kapital kultural, dan kapital simbolik, terus kemudian kapital sosial. Ada 4 ya untuk sukses di arena masing-masing. Nah, Bernie ini secara kapital ekonomik memang dia nggak kuat ya, tapi secara kapital platform tadi tentang crowdfunding yang mana orang dengan sukarela membantu campaign dia. Nah, di sini justru menjadi nilai lebih kapital ekonominya Bernie. Gitu ya. Kemudian secara kapital kultural, si Bernie dengan jaringan lembaga organisasi progresifnya di Amerika itu membentuk sebuah jaringan kultural yang justru menguatkan nilai dan ide-ide Bernie. Gitu. Nah, dia juga kuat dalam bidang misalnya sosial masyarakatan dia kuat ya menjadi famous di kalangan anak muda, famous di kalangan anak kelas pekerja gitu ya. Kemudian secara simbolik ya tadi dia simbolik seorang sosialis, simbol non kompromis gitu ya, terus kemudian simbol menawan oligarki gitu ya. Nah di teori Bourdieu ini untuk menjelaskan orang bisa sukses di arena masing-masing harus mempunyai tadi 4 kapital itu. Itu menurut saya teridentifikasi di apa yang dilakukan Bernie. Bernie secara umum memang kalah dalam pemilihan presiden gitu ya. Untuk menjadi nominasi aja itu dia kalah. Tapi secara ekosistem politik ini dia berhasil menciptakan Bernie selanjutnya gitu ya. Cortez, Raja Taleb, terus kemudian berhasil menciptakan ekosistem kelas pekerja gitu ya. Yang nantinya mungkin politik Amerika akan menjadi lebih menarik ya dengan tadinya kan 2 kutub, tapi ini ada kutub progresif 3 gitu. Ada konservatif, kemudian ada yang sisi dari liberal, kemudian ada yang sisi dari progresifnya. Jadi ada 3 gitu. Ini sangat menarik ya. Walaupun secara partai akan sangat susah untuk berdiri partai progresif di sana gitu ya. Sama juga sih sebenarnya ada konteks di kita, tapi sangat susah itu ya, untuk berdiri. Itu sih dari saya. Sekian.
Terus kemudian ini ya. Kelihatan nggak ya? The little that I am, the little that I am hoping to be, I owe to the socialist movement. It has given me my ideas and ideals, my principles and convictions, and I would not exchange one of them for all of Rockefeller's blood-stained dollars. Videonya nggak keluar, Mas. It has taught me the ecstasy of the hand-clasp of combat. It has enabled me to hold my Mas Erik, videonya nggak keluar itu. and made it Oh, nggak keluar, Mas? Muncul. to take my Nggak muncul, nggak ada. in the Oh, nggak muncul, Mas? Enggak. Coba ya. myself over and over again. Cuman keluar suaranya doang, Mas. Nggak ada gambarnya, Mas. Oh, ada gambar ya? Nah, sekarang udah. Udah. Oh, oke. Udah keluar, Mas. Di mute lagi. Coba ya. Bentar doang sih videonya. Udah, Mas? Mas, sudah. Teriak. Sudah di mute. It has taught me the ecstasy of the hand-clasp of combat. It has enabled me to hold my feet to you and made it possible for me to take my place side by side in the great struggle of the better day. To multiply myself over and over again, to thrill with the fresh-born manhood, feel life is worthwhile, to hope and do have unity, to spread out glorious distance, to know that I am in with all that's wrong. To realize that regardless of nationality, race, creed, color, or sex, every man, every woman or boy who renders useful service, every member of the working class without exception, them Dikecup. Sebenarnya video itu yang saya agak salut ya tentang orang terus berdiri sebagai aktivis sampai tua gitu kan, butuh nyali dan keberanian yang saya kira cukup kuat ya. Itu dari saya ya. Mungkin kalau dari Mas Isnan silahkan. Bentar. Oke. Sorry banget. Baru menyimak dan baru bergabung. Makasih banget Erik buat presentasinya, dan sebenarnya ini lebih ke acaranya, materinya Erik ya sebenarnya, cuman mungkin di sini gue beruntung untuk menjadi penanggap pertama, dan nanti akan ada penanggap lainnya dari peserta yang lain. Tapi mungkin ini harusnya
kalau penjelasan soal oligarki mungkin udah pada tahu secara umum ya, karena kan banyak juga di media apa tuh oligarki gitu. Mungkin agar lebih merefresh pengetahuan soal oligarki, ada baiknya kita refresh gitu. Jadi sebenarnya secara umum ya, definisi oligarki itu ya ada di kendali atas isu publik, kendali atas kebijakan publik, atau kendali atas arah kemana masyarakat akan berjalan, yang dikuasai oleh segelintir, dan di mana terjadi penguasaan elit, sebagian elit kecil kepada masyarakat yang jumlahnya sangat banyak gitu. Dan ini sebuah hal yang yang unik gitu, karena orang minoritas bisa menguasai mayoritas. Kalau dulu itu kita tahu ya, di era-era medieval Inggris atau di era-era dinasti-dinasti Cina itu ada penguasaan oligarki militer, ada warlord, ada oligarki politik, itu seperti bangsawan-bangsawan Inggris ataupun di dinasti-dinasti kerajaan di Cina itu, keluarga-keluarga menterinya itu kan mereka punya akses keuangan, dan mereka mengendalikan deal-deal perdagangan-perdagangan dengan negara-negara lain, dan mereka di situ bisa mendapatkan akses keuangan yang lebih, karena ya belum ada konsep KPK gitu kan ya, era-era itu. Dan kalau gampangnya, orang-orang yang punya akses keuangan ini, mungkin kalau teman-teman suka nonton Game of Thrones, itu ada 2 house di antara beberapa house. Jadi ada House of Lannister sama House of Tyrell itu. Mereka nggak menguasai secara formal, tapi mereka punya uang, dan dengan uang kekuasaan, dan sewaktu-waktu sendiri. Itu mana oligarki, pengertian dari oligarki itu adalah merujuk kepada kekuasaan yang dilakukan oleh orang kaya. Jadi prasyarat menjadi oligarki adalah orang kaya. Karena balik lagi ke dan kita kemarin kemudian menyambungkan ke pengertian dari Jeffrey Winters, yaitu oligarki itu adalah segelintir orang yang berkuasa karena dia punya suatu tools atau suatu alat yang lentur dan serbaguna. Mungkin kalau kita ibaratkan senjata itu kayak pedang Cina yang bisa bengkok-bengkok gitu ya. Dan itu adalah uang. Karena dengan uang bisa membeli barang atau jasa yang dibutuhkan untuk mengendalikan banyak hal, termasuk membiayai seluruh proses-proses atau bahkan infrastruktur politik. Dan hal ini bisa terjadi dalam rezim otoriter yang zaman dulu sebelum ada era demokrasi maupun di era demokrasi. Dan di era demokrasi, oligarki ini cenderung sifatnya parasit, karena mereka memanfaatkan keterbukaan demokrasi untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Kekuasaan mereka juga salah satunya adalah melanggengkan distribusi modal atau kapital. Dan uang dalam hal ini dia punya kapasitas untuk mendistorsi atau mengarahkan proses politik itu sendiri. Gitu. Dan oligarki ini memanifestasikan kekuasaannya bisa banyak, karena uang tadi juga lentur, dia bisa berwujud macam-macam, bisa berwujud media massa, bisa ada di dalam lembaga-lembaga think tank, bisa juga bermanifestasi dalam sebuah ormas, milisi bersenjata, atau bahkan bermanifestasi dalam sebuah partai politik.
dan bahkan lembaga keagamaan. Dan beberapa oligarki ya, kalau di Indonesia, dalam konteks Indonesia, saya nggak tahu kalau konteks US seperti apa, bahkan udah banyak oligarki yang mulai mumpuni untuk mengambil alih atau mengambil peran sebagai penguasa, ditandai dengan mereka mulai ikut dengan kontestasi politik gitu. Dan balik lagi ke oligarki sebagai parasit, maka mereka punya kecenderungan untuk mengendalikan konsentrasi kekayaan pribadi secara masif, yang tujuannya sebenarnya mengamankan kekayaan dari redistribusi kekuasaan dan kemudian mengendalikan kekuasaan negara. Awalnya oligarki ini nggak mau bertindak sebagai penguasa, tapi kesini-sini kita bisa lihat di dalam contoh Indonesia lagi-lagi mulai banyak oligarki yang bertindak atau paling nggak mencalonkan diri atau membuat partai untuk menjadi penguasa. Dan sifat parasitnya terhadap demokrasi sebenarnya ada di satu titik, keberadaan oligarki. Jadi kalau kita balik lagi ke esensi demokrasi, apa sih demokrasi? Demokrasi secara esensial adalah sebuah konsep dan sebuah gerakan yang sangat radikal. Kenapa radikal? Karena dia menentang logika yang ketika itu berkuasa, yaitu logika the philosopher king yang dikemukakan oleh Plato. Dan dalam the philosopher king itu kan di mana masyarakat yang tadinya chaos kemudian memilih satu pemimpin untuk kemudian dan pemimpin ini dianggap bijak, dianggap dapat mewakili lidah rakyat gitu, dan kemudian dapat mensinergikan kepentingan-kepentingan. Nah, namun kan yang terjadi adalah kemudian monopoli kekuasaan, dan ini yang terjadi selama berabad-abad, dan demokrasi mencoba menghancurkan itu dengan ide radikal, yaitu one man one vote. Dan tapi ketika ada oligarki di dalam sistem demokrasi, yang terjadi adalah kooptasi terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Karena apa? Ketika oligarki punya partai, ketika oligarki punya media, dan kalau di Indonesia tuh ya, dari 12 konglomerasi media, sekitar 11 diantaranya itu adalah oligarki yang menguasai televisi. Sedangkan televisi punya penetrasi sekitar 90% di tontonan masyarakat Indonesia. Ini berdasarkan data tahun 2017, mungkin ada yang lebih update. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa banyak praktek-praktek oligarki juga yang kemudian disisipkan di media yang mereka punya, dan kemudian di lembaga-lembaga think tank tertentu atau lembaga survei tertentu, dan kemudian mereka bisa menguasai common sense dari masyarakat. Dan kenapa kita bisa lihat tadi Bernie Sanders selalu gagal? Karena yang saya lihat, meskipun era digital telah memungkinkan media-media alternatif mulai bermunculan, tapi para oligarki dan kapitalis juga bermanuver dengan melakukan konglomerasi media yang juga media itu juga terintegrasi satu sama lain. Misalnya satu konglomerasi dia punya ada satu stasiun TV, dia punya koran juga, dia punya radio juga, segala macam, dan kita bisa mendengar media multi platform yang menyuarakan satu kepentingan, dan di sanalah mulai suara yang ada di masyarakat adalah suaranya oligarki. Jadi masyarakat consciousness-nya dikendalikan. Kalau dulu masyarakat nggak dikasih akses untuk menyuarakan, sekarang consciousness mereka dikendalikan. Dan kalau ada ancaman tadi ya, kalau Eric bilang, di Indonesia belum ada crowdfunding, kecuali PSI, Eric ya. Kalau kata Eric, yang baru ada crowdfunding itu PSI. PSI yang melakukan crowdfunding, tapi kayak belum maksimal, bro. Ya, gue nggak tahu sih sebenarnya kalau PSI itu crowdfundingnya gimana. Yang jelas kan yang punya PSI kan salah satunya Jeffrey Giovanni, dan dia
dia bisa disebut sebagai salah seorang pengusaha yang sukses gitu, dan mungkin agak berbeda dengan sistemnya si Bernie Sanders gitu ya. Dan kalau di Indonesia ada potensi crowdfunding juga dikooptasi, karena crowdfunding kemudian untuk beberapa anak muda kelas menengah ke atas itu jadi gaya hidup. Dan pengalaman pribadi saya sebagai salah satu kader partai tertua di Indonesia dan terbesar, itu kita bikin crowdfunding. Bikin crowdfunding dengan embel-embel ya membantu masyarakat kecil, women empowerment, itulah isu-isu yang tadi disebut Eric itu. Dan tapi kita sebagai partai yang kita adakan crowdfunding ini adalah partai yang disokong berbagai perusahaan-perusahaan di belakangnya gitu. Dan dia mengadakan crowdfunding dan itu kekumpulannya lumayan besar gitu loh. Dan ada potensi bahwa gerakan crowdfunding dan juga image image progresivitas di Indonesia ini dikooptasi oleh partai-partai yang dengan barisan oligarki banyak di belakangnya gitu. Saya mungkin nggak mau menyebut partainya secara spesifik, tapi ketika saya ngomong partai tertua di Indonesia yang masih eksis, mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya. Nah, itu mungkin dari saya. Saya nggak gitu tahu soal politik Amerika, dan mestinya ada satu lagi orang yang bisa mengetahui soal oligarki di Amerika, kayak apa sih perlawanannya Bernie, secara spesifik kayak apa sih, itu kan yang sebenarnya masih harus digambarkan gitu ya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang akan menjadi penanggap ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya, dipersilahkan ya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mike. Ya, terima kasih atas tanggapannya Mas Insan terkait penyebaran tentang oligarki tadi. Cukup ada gambaran ya tadi ya, apa yang disampaikan Mas Insan dalam mungkin konteks sedikit ke-Indonesiaan dan apa yang terjadi di Amerika. Namun tadi Mas Insan juga mengasih penegasan bahwa crowdfunding juga bisa jadi akan dikooptasi oleh tadi ya kekuatan-kekuatan besar di Indonesia. Dan memang agak sulit ya konteks Indonesia. Kesadaran masyarakat tentang politiknya masih kurang gitu ya. Terus kemudian belum seperti Amerika. Tapi ada satu paradok juga, Bro. Jadi kayak misalnya kenapa kok justru malah kalau misalnya Amerika dikatakan orang-orang kritis, tapi kok faktanya yang jadi malah Donald Trump gitu, bukan misalnya kemarin Hillary ataukah mungkin Bernie gitu ya. Itu juga paradok juga gitu. Kenapa? Maksudnya kalau kita mengikuti misalnya tweetnya Donald Trump gitu ya, kita mengikuti statement Donald Trump itu kan, saya kira mungkin orang-orang yang bayangan saya orang Amerika akan tidak suka dengan cara-cara seperti itu ya. Tapi faktanya dia jadi gitu ya. Itu juga hal yang kontradiktif juga sebenarnya tentang yang terjadi di Amerika gitu, Bro. Jangan-jangan memang apatis penduduknya gitu ya. Itu juga satu kontradiksi. Itu sih dari kita, mungkin dari kawan-kawan silakan kalau ada ingin menanggapi atau bertanya. Mungkin sebelum itu gue mau nanggepin soal Amerika ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang suka bias ya. Maksudnya ada ketukar-ketukar antara masyarakat Barat dengan Amerika gitu ya. Kalau yang orang-orang Barat yang pinter dan progresif itu rata-rata kita tahu kan mereka yang tinggal dan berpendidikan di Eropa ya. Kalau orang Amerika di mana masyarakatnya juga multikultur dan isu rasismenya juga sempat kencang dulu di sana, itu yang namanya bigotry itu masih ada sampai sekarang gitu. Dan kalau istilah kasarnya teman-teman yang kuliah di Amerika tuh selalu bilang orang-orang Amerika tuh bego-bego juga sama kayak kita gitu. Mungkin yang agak pintaran itu orang Eropa ya, karena mereka udah dari sejarah panjang, pemikiran juga di sana gitu ya. Mungkin kayak gitu sih, Rick, untuk ya, ada gambaran nggak semua orang Amerika pintar gitu. Bisa jadi, Bro. Ini ada nggak yang mau nanya? Saya menanggapi. Silakan Mas Dana, silakan.
Ya, jadi sebelumnya gue emang suka banget ya sama sosoknya Bernie Sanders. Jadi dia tuh apa ya? Menurut gue tuh dia politisi yang langka banget. Eh, Dia tuh gak mirip dengan politisi juga dari negara lain, dan itu nggak ada duanya sih. Di negara, nggak usah jauh-jauh ke Amerika sih, di Indonesia aja politisi kayak Bernie Sanders tuh susah banget. Tuh lah. Nah, yang paling menyerupai itu Bernie Sanders tuh ada dia mantan presiden dari Uruguay, Pepe Mujica. Dia sempat dibilang adalah presiden termiskin di dunia. Gitu. Dan mereka dua-dua sama, alirannya sama, jadi demokratik sosialis, dan mereka khususnya Pepe Mujica tuh menjauhkan diri dari gaya kepemimpinan seperti Hugo. Halo? Kemute, bro. Dan Hugo Chavez ya, Hugo Chavez. Iya, ya. oh ya, kemute. Mujica tuh yang Iya. kodok ya. Kenapa? Iya, benar. Dia pokoknya kayak dia yang gaji pokoknya dia tinggal di rumah yang sangat jelek banget dan kayak ini banget, terus gajinya semua disumbangkan kepada rakyatnya, jadi dia benar-benar ini deh. Nah, dia itu juga sosialis yang demokratis, dan dia juga menjauhi pokoknya gaya sosialis yang populis lah ya, kiri-kiri populis, yang kayak versi kirinya Donald Trump kayak ya Hugo Chavez atau kayak Evo Morales gitu. Nah, dan dia sukses, dan sekarang Uruguay jadi negara terkaya di Amerika Selatan, dan terpilih jadi disebut Switzerland-nya Amerika Selatan gitu. Nah, jadi gue rasa Bernie Sanders itu juga akan bisa mengarahkan Amerika Serikat ke arah seperti itu sih. Dan kalau menurut gue tuh sebenarnya idenya Bernie Sanders tuh tidak radikal, sama yang kayak Noam Chomsky juga bilang kalau Bernie Sanders tuh sebenarnya bukan sosialis dia secara ini, karena Bernie Sanders terus Alexandria Ocasio-Cortez juga bukan orang yang idealis sih. Jadi bukan orang yang ortodoks, mereka orang yang pragmatis sebenarnya. Jadi mereka kan, makanya mereka ini the New Deal kan, mereka sebutin the New Dealer. New Dealer itu sebenarnya lebih kayak social demokrat. Menurut gue. Jadi nah, cuman dalam the Green New Deal itu mereka memasukkan bukan hanya kesuksesan untuk secara politik dan secara hak untuk akses, tapi juga untuk ekonomi. Gitu. Jadi hak untuk ekonomi, hak untuk kemakmuran kayak gitu, untuk orang-orang yang termarginalisasikan. Itu sih menurut gue. Dan ya itu sih yang paling gue kagumi gitu dari Bernie Sanders. Di samping kita juga ulang tahunnya barengan sih, 8 September, jadi gue suka banget. Wih. Gitu. Ya, itu sih. Nah, terus terus gue mau nanggepin tadi katanya Insan mengenai kalau orang Eropa lebih berpendidikan daripada lebih progresif dari orang Amerika. Itu memang benar sih secara teori, tapi kalau gue bilang kalau Amerika tuh mungkin untuk masalah kebebasan berbicara, berbeda pendapat, dan lebih itu mereka lebih liberal sebenarnya daripada orang Eropa gitu. Dan mereka kayaknya demokrasi indeksnya juga masih lebih bagus di Amerika kali ya ketimbang di misalnya Prancis atau mana. Jadi mereka tuh kayak benar-benar kebebasan bicara tuh didukung banget dan benar-benar dilindungi banget, karena kalau di kadang ada hak berbicara yang dikriminalisasi. Amerika Serikat nggak ada satupun, lo mau ngomong apapun tetap gitu sih kalau menurut gua. Ya. Ini yang pernah di Eropa, di Belanda ya, Mas. Tidak mengenyam Banyak perspektif orang-orang Eropa. Eropa tuh terlalu putih gitu soalnya. Anda company ya? Ya, gitu sih. Siap. Udah ya Mas Dana ya? Oh ya, terima kasih atas tanggapannya Mas Dana. Ya. Dari kawan-kawan lain mungkin ada tanggapan atau pertanyaan atau sanggahan juga boleh ya, silakan. Atau ada masukan barangkali mungkin dari saya, dari Mas Insan, kurang, kelewat, silakan, monggo.
Kang Dida tuh. Ya, Kang Dida mungkin bisa memberikan tausiah, silakan. Ya, sudah mantap lah itu. Mantap. Saya nggak ngikutin banyak ya tentang politik di Amerika. Ya paling baca sekitar ini aja, kilas sambil lalu. Beberapa bulan lalu tuh saya baca tulisannya Arnold Schwarzenegger, yang ya dia aktor ya, Arnold, mantan. Dia bisa Hah? Ya dia bisa nulis dia. Bisa, dia di Atlantik ya. Dia nulis di Atlantik itu tulisannya bagus kok. Tulisannya bagus. Ya tentu saja mungkin ada yang menuliskan, tapi idenya itu saya pikir ide dia menarik karena itu apa namanya? Ada isinya lah ya gitu. Nah, yang dia sebenarnya menanggapi ini sih tentang George Floyd itu, respon terhadap tragedi yang terjadi di Amerika itu beberapa waktu lalu. Dia cerita tentang awal dia ke Amerika gitu ya, lalu tentang bagaimana konteks Amerika ketika itu dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ada satu hal yang bikin saya yang saya pikir itu penting itu. Kan di Amerika itu terkenal dengan patriotisme ya. Ya kan, itu San. Jadi ada patriotisme gitu. Nah, Sanders itu melihat patriotisme itu gimana di Amerika itu. Jadi Amerika itu kan juga sebenarnya kita anggap sebagai polisi dunia lah ya. Maksudnya dia kemana-mana gitu. Dan sebenarnya serba salah sih Amerika itu kalau dalam konteks peperangan. Jadi kalau Amerika turun salah, nggak turun tangan juga ada yang menyalahkan itu, karena dia sebagai polisi dunia. Nah itu ini pertanyaan iseng aja sih tentang patriotisme itu gimana itu, Rick atau Insan itu? Ini iseng tapi agak sulit sebenarnya. Mungkin Mas Insan dulu kali ya yang menjawab ya. Lah ya itu penting, salah satu ya benar. Ya benar, di Amerika tuh Arnold Schwarzenegger tuh menegaskan. Jadi dia bilang patriotism is not blind love of America, kata dia itu kan. It is the work for America to be better again, kata dia. Kurang lebih seperti itulah kalimatnya itu. Ya mungkin gini ya Kang ya kali ya. Pemahaman patriotisme setiap orang saya kira mesti ada jiwa patriotisme ya. Walaupun nggak hanya di Amerika tapi di Indonesia pun saya kira jiwa patriotisme itu mesti ada gitu ya. Bahkan mungkin orang yang nonton sepak bola di Senayan dengerin lagu Indonesia Raya itu mungkin akan bergetar jiwa patriotismenya. Kemarin banyak orang juga yang update tentang misalnya keindonesiaan gitu ya. Tapi kalau dilihat Bernie ini patriotismenya lebih ke arah ini, yang aku lihat lebih kepada pembelaan dia terhadap para pekerja gitu. Jadi kenapa dari awal isunya itu tentang working class, kelas pekerja di Amerika yang dia bela gitu ya. Dia tidak pengen kekayaan Amerika itu dimiliki oleh segelintir orang gitu. Asumsi dia seperti itu ya. Awalnya itu serangan dia itu pembelaan terhadap kelas pekerja itu jelas dengan platform tadi. Nah, patriotisme yang digambarkan oleh Bernie yang saya coba ejawantahkan gitu ya. Itu lebih ke arah pembelaan dia terhadap kaum kelas pekerja, kaum marginal, kemudian kaum disabilitas, kemudian kan mungkin kaum LGBT juga gitu ya. Dia memang sangat progresif dengan ide-ide yang baru, tapi di sisi lain juga dia tidak senang ya misalnya kalau Donald Trump menjadi presiden lagi. Itu dibuktikan misalnya dia malah mendukung si Hillary
dia kalah dari Hillary ya. Pendukungnya nggak mendukung Hillary. Dia kalah dari Joe Biden. Pendukungnya nggak mau mendukung Biden karena dianggap nggak ada bedanya gitu ya dengan Donald Trump, nggak ada kebaruan. Tapi dia lebih memilih untuk memilih Hillary ataukah mendukung Hillary ataukah mendukung Joe Biden karena dianggap si Donald Trump ini sebuah ancaman terhadap Amerika. Yang aku tangkap gitu. Jadi patriotisme dia ya patriotisme pembelaan terhadap kelas tadi kan, kelas pekerja, kelas itu. Terus kemudian dia menganggap bahwa ini ancaman terhadap Amerika sendiri itu. Dia ngomong kok, Donald Trump tuh ancaman terhadap Amerika sendiri. Menurut Benny seperti itu. Nah kalau dia mencintai Amerika, mungkin tetap mencintai lah kan, dia hidup di Amerika segala macamnya. Nah di sisi lain misalnya ada paradoks juga Kang, misalnya Donald Trump itu slogannya tentang Make America Great Again itu kan juga narasi patriotisme, ya kan? Narasi yang pengen Amerika kayak kembali ke semula gitu ya. Seolah waktu jadi Obama presiden tuh Amerika tidak menjadi Amerika yang American first gitu ya. Amerika seolah dulu Amerika kalah dengan Cina, kalah dengan segala macamnya. Dan bahkan narasi Donald Trump waktu di media ataukah statement-nya di Twitter itu kan selalu nyerang Cina, ya kan? Terus perusahaan-perusahaan Cina ayo kembali ke Amerika, bikin Amerika lagi, jangan mau di Cina gitu ya. Nah, itu narasi patriotisme gitu. Tapi di sisi lain juga dia menawarkan narasi xenophobic terhadap the other, terhadap yang terpinggirkan, misalnya kaum LGBT, kemudian disability ataukah migran gitu ya, Muslim gitu ya. Dia satu sisi misalnya dia ngomong patriotisme, satu sisi misalnya melarang imigran Muslim gitu ya, melarang imigran Muslim untuk ke Amerika gitu ya. Terus dia memasang batas antara Meksiko dengan Amerika. Dianggap imigran Meksiko juga penghalang mengambil ini Amerika gitu ya. Dan dia memutuskan misalnya dengan lembaga-lembaga besar, misalnya ada WHO, World Bank, segala macam kan, Donald Trump memutuskan untuk itu dalam konteks COVID misalnya kemarin kan dia juga Amerika keluar kalau nggak salah dia statementnya dia nyerang WHO juga. Jadi dia kalau mau satu sisi mau patriotisme dia patriotisme, tapi selalu juga kalau Kang dia bilang polisi dunia dia juga coba melepasan itu untuk kembali lagi gitu ya. Nah jadi orang-orang Demokrat itu juga sebagai sebuah kengerian gitu loh. Versi patriotisme itu juga gitu loh. Selama ini kan mereka kan slogannya kan freedom speech ya, kebebasan bicara, kebebasan apa, tapi kan faktanya dia juga selalu ya bebas bicara tapi kan menyerang individu orang gitu kan, menyerang orang lain itu misalnya mengatakan virus COVID sebagai virus Cina itu kan dia bukan sentimen-sentimen seperti itu. Ada satu paradoks juga sih kan sebenarnya itu. Jadi patriotisme yang digaungkan ya sama aja dengan misalnya kita bicara tentang histori patriotisme zaman kasus itu ya Presiden Abraham Lincoln ya. Itu kan Abraham Lincoln kan terjadi dua kelas ya antara kelas selatan sama kelas utara ya. Yang kelas satu diwakili budak gitu ya. Kelas selatan itu diwakili oleh orang-orang kulit putih. Nah, selatan itu utara itu sebagian kulit hitam. Nah, mereka kan perang saudara. Nah, patriotisme semua nih kan. Satu menganggap patriotisme dia sebagai seorang supremasi white kulit putih, satu sisi dia menganggap bahwa yang sisi itu ya Amerika itu bangsa pendatang semua gitu kan. Kita juga orang hitam berhak di situ. Dia juga patriotisme juga, saya hidup lahir di situ gitu. Kenapa kemudian sekarang muncul misalnya isu Black Lives Matter dan segala macamnya itu kan ada historical kayak gitu kan, konflik dan segala macamnya. Tafsir patriotismenya mungkin ya yang saya tangkap ya, tafsir patriotismenya masing-masing antara kedua kubu. Dan bahkan waktu itu kalau nggak salah si Abraham Lincoln itu dari Partai Republik loh, ya kan? Dan lawannya Abraham Lincoln itu kalau nggak salah dari Partai Demokrat. Dan ada pergeseran juga kan, gitu loh. Partai Republik itu dulu partai yang progresif, tapi sekarang malah enggak gitu loh. Jadi mereka itu juga ya nggak tahu ya dinamika politik seperti apa, tapi yang aku lihat ada pergeseran juga gitu. Ya misalnya sebenarnya kalau Bernie ini dalam konteks Indonesia ya, misalnya kita balik ke Indonesia, sebenarnya itu
idenya itu ya kalau di Indonesia bisa diterapkan, tapi di Amerika dianggap radikal itu loh. Nah, kita misalnya medical for all, itu kan kita ada BPJS. Ya kan sih? BPJS untuk menaungi semua. Itu kan medical for all itu. Ya bagus nggak sih? Orang ada BPJS penyakit BPJS, ya itu bagus. Tapi bagi mereka itu radikal. Itu tidak adil. Nah, tidak adil konsep mereka itu macam-macam itu. Tidak adil terhadap misalnya konsep di konsep apa? Tidak adil terhadap kelas atau tidak adil terhadap golongan kaya gitu. Nah, satu hal lagi yang ada yang menarik di pas aku ikutin, misalnya kasus tentang di sana kan rame pro choice dan pro life, ya kan? Ingat gak sih? Pro choice dan pro life. Nah, satu sisi ada yang pro choice, ada pro life. Nah, tentang konteks misalnya ngugurin kandungan itu apa namanya? Aborsi, ya kan? Ada yang pro life, ada yang pro choice. Itu kan sampai perdebatan itu, sampai awalnya kan salah satu senat distrik mengeluarkan legacy gitu ya, melakukan peraturan bahwa di sini harus pro life gitu ya. Tapi faktanya misalnya ternyata di Amerika banyak hubungan suka sama keluarga sampai meninggal, terus kemudian diperkosa, terus kemudian harus menanggung biaya hidup dan segala macamnya gitu ya. Nah, paradoks juga yang satu sisi misalnya ini, kamu membunuh misalnya kamu pro choice gitu ya, memilih untuk aborsi gitu. Dengan konteks misalnya ini perempuan di dalam kandungan diperkosa, laki-laki nggak tanggung jawab, tapi si perempuan itu memilih pro choice, aku memilih untuk menggugurkan. Karena apa? Aku akan menanggung anak ini, menghidupkan anak ini, belum tentu aku sanggup segala macamnya, dan aku akan menanggung aib, dan aku milih pro choice untuk menggugurkan. Di sisi lain misalnya ada itu dosa segala macamnya, Anda menggugurkan itu, tapi argumennya juga gini, argumennya ya itu kebebasanku, itu otoritasku dalam untuk memilih untuk protes atau enggak gitu. Nah, Amerika itu banyak kayak gitu yuk, kayak apa ya, saking bebasnya mungkin ya Kang. Jadi tafsirnya kayak patriotisme tuh macam-macam ya. Ini kayak misalnya pro-choice dan pro-life itu kalau kita ikutin misalnya dalam konteks agama kan membunuh nggak bisa gitu ya, membunuh anak segala macam. Tapi dalam konteks human right itu misalnya dia dalilnya human right, terus kemudian terjadi kasus seperti itu dan orang itu harus menanggung hidup dan segala macam, memilih untuk menggugurkan daripada misalnya anaknya terlunta-lunta segala macamnya, terus dia atas tubuhnya punya otoritas, itu kan dikasih argumen gitu kan, ya berarti ya orang itu berpandangan seperti itu kan, itu ya, kita nggak bisa nyerang juga gitu, karena dasar argumen yang satu jelas, agama yang satu juga jelas itu. Nah itu terjadi itu, bahkan banyak yang kan selebriti banyak yang dukung pro choice kan, karena melihatnya itu argumennya melihat itu. Nah kayak tadi konteks perang juga gitu, perang pas zaman Lincoln itu juga ternyata aku lihat, oh iya memang historikalnya mereka itu yang aku lihat memang rasisme gitu. Di sana itu memang udah ada gitu. Itu sih menurutku ya Kang. Jadi patriotisme yang ditampilkan pun satu masing-masing itu kayaknya beda tafsirnya itu. Nah, Bernie itu patriotisme juga loh bagi mereka loh, beneran. Nah, narasi gitu. Tapi bagi orang Demokrat itu ancaman mati-matian gitu loh. Karena narasinya ya American First kan itu kan jiwa Amerika dikembalikan kembali gitu. Nah, tapi orang Amerika juga orang-orang sadis ya yang mau dikembalikan itu apa gitu kan? Pertanyaan mau dikembalikan ke Amerika, orang kita udah berkuasa, misalnya udah menguasai dunia segala macamnya, yang Amerika gen lagi itu apa gitu? Nah, balik lagi sebuah narasi sih menurutku. Ya, jadi terkait asuransi atau medical for all itu saya jadi ingat film yang dibintangi Denzel Washington itu, John Q judulnya. Judulnya lupa saya, John Q. Itu ceritanya sih tentang tentang istri atau istrinya sakit lalu dia asuransi terlalu mahal. Film tahun 2003 itu emang bikin baper sih. Nah, dari film itu jadi tahu sih, jadi persoalan asuransi itu akhirnya diselesaikan di Amerika ya. Nah, itu bedanya Obamacare itu dengan Obamacare itu apa? Yang tadi kan ada medical for all ya. Nah, medical for all. Nah, itu bedanya sama yang Sanders tadi itu. Bedanya dari Obamacare itu apa itu, Rick? Kalau
Obamacare itu katanya ya yang sejauh saya juga nggak mendalami itu kan, jujur nggak mendalami banget ya. Tapi yang saya lihat yang saya baca beberapa buku itu artinya Obamacare itu masih bekerja sama dengan asuransi gitu ya. Nah, isunya kan di sana tadi bilang asuransi itu sangat mahal. Cortez itu waktu menjadi bartender, waktu menjadi anggota masih jadi kelas pekerja, jadi bartender, itu sampai dia nggak punya asuransi, beberapa tahun nggak punya asuransi, dan bahkan banyak orang sana bekerja, udah pekerja karyawan tetap dan segala macam itu nggak punya asuransi karena apa? Asuransi kesehatan itu sangat mahal, gitu. Nah, problem lain misalnya ada indikasi ya, misalnya praduga asumsi bahwa perusahaan-perusahaan asuransi itu jadi pendonor salah satu partai-partai Demokrat itu juga ada. Nah, Bernie ini menawarkan untuk asuransi semua karena melihat banyak orang yang tiba-tiba meninggal nggak bisa berobat karena saking mahalnya. Terus kemudian banyak veteran nggak bisa berobat karena saking mahalnya. Pembedaannya lebih pada dia untuk mengcover semua. Kalau Obamacare itu masih ada sangkut pautnya kerjasama dan kalau nggak salah masih dikenakan biaya pajak gitu loh. Pajaknya masih sedikit mahal atau gimana ya. Karena asuransi juga memang akhirnya pajak ya Kang ya. Tapi Bernie juga menawarkan jadi pemotongan pajak itu terhadap orang kaya itu beda dengan orang miskin gitu. Nah, itu yang teriak sebenarnya itu. Banyaklah itu sangkut pautannya sama mungkin ini juga ya terkait dengan tadi ya funding politik, funding saat campaign dan segala macamnya. Dan korporasi besar oil and gas segala macam itu mendukung semua. Boleh nanggepin nggak? Boleh. Silakan. Ya, mengenai itu asuransi kesehatan. Jadi yang diperjuangkan si Bernie Sanders itu kan Medicare for All. Itu jenis asuransi yang universal healthcare. Nah, itu di Indonesia sebenarnya kita lumayan sih ada yang mendekati lah universal healthcare ya kayak apa namanya? BPJS. Ya, BPJS. Nah, jadi itu bisa diakses oleh orang-orang dari seluruh kalangan, seluruh lapisan gitu, terutama dari menengah ke bawah. Nah, kalau asuransi kan memang mahal kan untuk bayar preminya mahal. Nah, itu seperti itu di Amerika. Nah, sekarang itu, itu mereka punya sistem namanya multi-payer system. Nah, mereka itu mau politisi yang progresif kayak Bernie Sanders, Elizabeth Warren itu mereka mendukung asuransi untuk ke single payer system. Jadi benar hanya salurannya itu channelnya hanya antara orang yang tertanggung, orang yang diasuransi dengan satu entity gitu. Jadi kalau dulu multiplayer kita mesti bayar uang untuk administrasi ini, administrasi itu. Nah, jadi selain jelimet, selain ribet itu juga mahal gitu. Ongkosnya mahal gitu. Nah itu single payer. Nah itu kayaknya Obamacare itu mendekati seperti itu modelnya. Nah tapi yang benar-benar yang ideal tuh Medicare for All itu yang mendekati sistem pelayanan kesehatan seperti di Eropa yang udah agak yang dianggap di Amerika tuh sosialis lah gitu. Nah itu sih kayak kalau menurut gue sih gitu. Obamacare. Gimana? Iya benar. Mantap. Benar kayak gitu benar. Single payer. Saya lupa itu benar yang masukannya Mas Dida benar itu. Itu seperti itu sih Kang. Ya. Tahu sih kayak gitu. Membantu banyak nih kita ada bule di sini ya. Ada pertanyaan lagi kawan-kawan yang lain mungkin? Mbak yang lain? Oh ya itu Mbak Zara itu ada grup WA, kita ada grup WA juga ya Mbak, kalau misalnya masuki juga, kalau silakan mau kalau bergabung nanti materi juga kita share di situ biasanya kita ada Instagram juga yang lainnya kalau misalnya berkenan ya silakan gitu kan di follow atau diikutin, nggak memaksa, tapi kalau grup silakan kalau misalnya mau kita grup bergabung grup dan update informasi kita diskusi selanjutnya. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Ada tanggapan, mumpung udah mau jam 10, silakan. Satu kali penanggap atau penanya. Mas Dika mungkin, Mas Dika. Atau Mas Insan mau ada tambahan, Mas Insan?
Mas Insan? Belum nyalain. Mas Insan mungkin ada tambahan? Silakan. Insan kemana ini? Tahu nih. Loh, malah keluar loh. Insan keluar, Asvin datang, ya kan? Hai Mas Erik, maaf aku baru selesai. Aku melewatkan. Jadi mau nanya apa, Vin? Ya Allah. Mbak Zara, Mbak Zara, Mbak Putih, Mas Suki, Mas Fahmi, silakan kalau mau bertanya atau mau menyanggah atau bertanya di luar konteks atau gimana sambil ngobrol-ngobrol ini karena udah malam, pertanyaan juga tidak menusut. Insan udah masuk, Insan? Udah nggak ada, mungkin saya tutup ya. Habis ini ngobrol. Insan. Ya. Dari kawan-kawan yang lain silakan. Materi udah saya share ya di ini ya, di chat ya. Kita ada materi juga sebenarnya nanti semua akan dimasukin ke Google Drive dari materi pertama. Nanti mungkin bisa kalau misalnya di grup mungkin bisa kita share nanti. Oke, karena udah nggak ada yang nanya lagi, saya tutup aja ya forumnya ya. Demikian presentasi dan pemaparan tentang Against the Political Communication Bernie Sanders melawan oligarki hari ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sampai jam 10 ini sudah bergabung diskusi ini. Selama kenal semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Insan mana nih, Kang? Waduh. Kabur aja deh. Nggak tahu. Jaringan kali ya? Mungkin. Mas Erik ulang, Mas Erik. Nggak mau lah, capek gue ngulang. Nyebelin ya. Oh, Mas Kang di nggak ada sering yang yuk filmnya serah nanti Kang Dida bisa tuh nggak bikin film tuh dia. Ya saya cuma hobi nonton aja. Tim juga boleh coba Mas. Boleh ntar bulan September ya? Awal September. Boleh. Iya betul mantap itu boleh itu. Ayo buat film apa beda film. Filmnya Cortez juga bagus loh Mas yang itu. Tapi ya agak mirip ini sih, cuman ada kelanjutannya sih. Dokumenter Netflix kan? Yeah. Kalau nggak bahas apa kayak ya film apa? Film populer juga bisa, film K-pop juga bisa Mas, K-pop. Kami kalau K-pop udah K-pop budaya populer. Kemarin lu DM Japri gue soal drakor malam-malam. Itu nggak lo aja Kang Dida juga tuh. Ya itu akhir-akhir ini emang sering nonton Korea. Gue pikir HP lo dibajak ngomongin. Jadi View itu kan ada kerjasama dengan Indosat tuh, Rick.
Nah, view.com itu. Jadi kalau kita memang pakai internet Indosat, kita itu udah bisa akses view itu tanpa harus berlangganan premium ya. Jadi film-film Korea itu yang di view itu kan bagus-bagus filmnya, ya kita tonton aja. Dan rata-rata 2 jam, bagus-bagus memang. Entah itu dari sejarah segala macam. Mas Aldi, ininya rekodnya dimatiin aja Mas, nggak apa Mas? Yang ini Mas, udah di ini. Ini malah ngobrol bentar ya. Gimana Kang? Lanjut Kang. Iya, jadi banyak film-film sejarah bagus-bagus lah. Di Trans 7 juga bagus-bagus itu film Korea yang ditayangkan ya. Yang jadi ratingnya tuh naik malam itu. Pokoknya kalau rating di TV itu kelihatannya naik, itu pasti dia dikit-dikit tuh tiap malam nayangin tuh. Bahkan awalnya kan dari Senin sampai Jumat. Senin, Selasa, Kamis, Jumat gitu. Nah sekarang tuh Sabtu Minggu juga ada film Korea tuh, K-movie gitu. Jadi memang lagi bagus. Wah bisa tuh nanti disambungin Mas Dana. Mas Dana itu suka film-film yang agak ini sih Kang, jadi agak keras gitu loh filmnya itu, dia agak. Ya, yang ada historiknya gitu ya, iya, ada analisisnya. Non mainstream gitu dia itu agak. Ya, kalau kita mainstreaman. Ayo boleh 2 nih nanti habis apa Kang Dana, atau tentang ini aja, tentang film-film perempuan juga bisa Kang Dina juga bisa itu. Film kemarin ada wacana juga Kang tentang film dan feminisme. Jadi ada kawannya Mas Dana itu tentang ahli dia juga film tapi feminisme gitu ya. Iya. Oh iya, menarik itu. Film ada. Iya, betul. Oke. Bisa. Jadi bertiga gender nanti ya, soal gender. Misalnya kayak gender di layar lebar kayak gitu-gitu bisa lah ya. Iya. Ya benar. Cari mungkin film pendek yang ada itunya gitu ya, ada angkat tema atau isu perempuan gitu. Cuma film pendek tuh kita putar gitu bisa. Nggak apa-apa. Bisa iya, itu. Bisa film. Tadi aja Mas, kayak yang ya lebih panjang lagi nggak apa-apa. Kalau nggak Diko ini aja Mas Dana bikin berapa 5 slide, terus habis itu film pendek, terus habis itu diskusi, udah gitu kelar. Oh, oke. Ya. Itu aja. Slide-nya tentang film itu aja, terus tentang film yang mengangkat 5 slide itu ya, buat materi lah ya. Terus kemudian tentang filmnya itu, terus habis itu lo diskusi, terus Kang Dida penanggap, terus tambah satu lagi temen lo